Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita makhluk Allah yang gaib ini tidak dapat menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, khatib khususnya ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki, yaitu bahkan melewati pertengahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, sebuah berita gembira yang Allah berikan yaitu kepada hamba-hambanya, sehingga Rasulullah sampaikan dengan rasa gembira, dengan rasa amat gembira dan sangat gembira kepada para sahabat dan umatnya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Apakah bulan Ramadan tersebut? Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istarada alaikum siyama, Allah wajibkan atas kalian berpuasa pada bulan ini, karena pada bulan ini setiap amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi 10 kebaikan asru amsalihha, bahkan ila sab'ini atibaikin, bahkan menjadi 700 kali lipat kebaikan dari satu kebaikan yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa tersebut untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku sendirilah yang akan membalas, yaitu timbangan pahala dari hamba Allah yang berpuasa karenaku, kata Allah, dan mengharapkan ampunanku, kata Allah, dan mengharapkan ganjaran pahala kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah berikan suatu kemenangan padanya, sebagaimana Allah turunkan, yaitu malaikat, ribuan malaikat yang
Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam peperangan Badar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perang Badar merupakan peperangan yang sangat agung, sebuah peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu terjadinya perperangan antara dua pasukan batil dan pasukan yang hak. Satu membela agama Allah, yang kedua yaitu dari golongan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir laknatullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada perang Badar ini merupakan jumlah yang tidak seimbang sama sekali, yang mana pasukan orang-orang kafir Quraisy mencapai 1000 pasukan, sementara umat muslim hanya 313 pasukan saja. Bahkan dari kalangan umat muslim, mereka hanya dibekali yaitu dengan pedang 8 orang, 6 orang memakai pakaian perang, sementara dari pasukan orang-orang kafir Quraisy mereka memakai pakaian perang yang sangat lengkap dengan persenjataan yang sangat lengkap. 600 orang pasukan, tidak seimbang dengan pasukan umat muslim. Sementara pasukan umat muslim pada saat itu hanya membawa unta, menunggangi unta hanya 70 orang saja. Sementara pasukan yaitu orang-orang kafir 700 unta dibawanya untuk ditunggangi yaitu oleh prajurit-prajurit orang-orang kafir. 300-nya yaitu membawa yaitu kuda yang sangat bagus dan sangat lincah, kuda perang yang memang betul-betul dilatih, yang sudah terlatih kuda tersebut. 300 kuda dibawa oleh orang kafir Quraisy untuk memerangi pasukan umat muslim, sementara umat muslim hanya 2 kuda saja ditunggangi yaitu oleh pasukan umat muslim. Maka Allah katakan memperingati orang-orang yang beriman, khususnya kepada kita, walaqad nasarakumullah bi badri wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian hai orang-orang yang beriman. Kapan yaitu pada perang Badar, wa antum azillah, pada saat itu kalian sedang dalam keadaan lemah selemah-lemahnya. Nauzubillah. Akan tetapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan walaqad haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kami mempunyai kewajiban yaitu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat untuk mempersiapkan yaitu perperangan yang mana pasukan orang-orang kafir mencapai 1000 orang, sementara pasukan kita hanya 300 lebih saja. Kemudian Rasulullah meminta pendapat dari kalangan para sahabat. Bisalah berkata yaitu Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu ya Rasulullah, kami yakin kepadamu wahai engkau ya Rasulullah, engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah nabi kami, engkau adalah utusan kami, engkau adalah panutan bagi kami. Maka tak selangkah pun kaki kami akan mundur ketika engkau maju ya Rasulullah untuk menghadapi mereka. Maka majulah Rasulullah, kami selalu berada di belakangmu. Kami akan selalu patuh, sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat atas perintahmu. Apabila engkau memerintahkan kepada kami untuk menceburkan diri kami yaitu ke kali, ke laut, maka akan kami ceburkan diri kami kalau memang itu betul perintahmu ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika saat itu dia membalikkan yaitu selendangnya sembari ia melihat pasukan orang-orang kafir mencapai 1000 orang, sementara pasukan umat muslim hanya 313 dengan peralatan yang seadanya saja. Sementara orang-orang kafir pada saat itu
mempunyai peralatan yang begitu lengkap, siap untuk berperang menghadapi orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah SAW menghadapkan dirinya yaitu ke Ka'bah dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka 'ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, tunaikanlah janjimu kepadaku ya Allah, atas ketetapan dan janjimu kepadaku, berilah pertolongan ya Allah. Luka bihadihil asabah, jika segolongan ini ya Allah akan binasa, faman tu'bad fil ardi abadan, maka tak akan ada lagi orang-orang yang akan menyembahmu ya Allah, maka berilah pertolongan kepada kami ya Allah. Abu Bakar pun berkata, hasbuk ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, berdoa kepada Allah, cukup Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pada saat itu terjatuh selendangnya lalu diambil oleh Abu Bakar dan diletakkan lagi selendang itu di pundak Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke langit, nampak malaikat Jibril dengan 1000 pasukan bala tentara malaikat yang siap Allah turunkan dalam membantu yaitu umat muslim. Tersenyum Rasulullah melihat malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dengan membawa kuda dan pedang yang terhunus. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, ambillah pasir tersebut, lalu tebarkan pasir tersebut yaitu di hadapan orang-orang kafir. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pasukan bala tentara malaikat pun siap berperang yaitu bersama pasukan umat muslim. Maka Rasulullah tersenyum dan berkata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai kaum muslimin dan kaum ansar, sesungguhnya kita akan menang. Dan Jibril telah datang dengan 1000 pasukan dari kalangan malaikat yang siap membantu kita dengan pedang yang terhunus. Berbahagialah kalian, berperanglah kalian. Maka semangat jiwa orang-orang beriman, selamat jiwa para sahabat pada saat itu semakin berkobar-kobar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka terjadi suatu peperangan tersebut sehingga alhamdulillah kemenangan yaitu diraih oleh orang-orang yang beriman. Maka ini merupakan peristiwa yang sangat besar. Kalau kita sandingkan yaitu berapa jumlah pasukan orang-orang kafir dan berapa jumlah pasukan kaum muslim, tentu sangat tidak seimbang sekali. Akan tetapi kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Allah tidak memandang kalian itu miskin, Allah tidak memandang kalian rakyat biasa, Allah tidak memandang kalian tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, keluarga dan sebagainya, asalkan di hati kalian ada Allah. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian merasa lemah dan jangan pula kalian merasa sendiri. Antumul a'lau in kuntum mu'minin, sesungguhnya Allah angkat derajat kalian melebihi yaitu orang-orang yang tidak beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada bulan Ramadan ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa perang Badar tersebut terjadi yaitu pada tahun kedua yaitu Hijriah, yaitu tepatnya pada 17 Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan malaikatnya yaitu pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu pada malam nuzulul Quran. Maka bagi orang-orang yang berpuasa yaitu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yaitu sebuah kebaikan. Apa kebaikan itu? Disampaikan oleh Rasulullah, fihi lailah khairun min alfi syahr, yaitu pada malam tersebut terdapat yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang barang siapa yang beribadah pada malam hari itu, maka ibadahnya sama saja lebih baik daripada orang yang beribadah lebih daripada 80 tahun lamanya. Belum tentu kita hidup selama 80 tahun. Belum tentu pula ketika umur kita sampai 80 tahun kita dapat beribadah dengan sepenuhnya selama 80 tahun. Akan tetapi bagi orang yang beribadah pada malam hari itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 80 tahun orang yang beribadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, man hurima khairaha faqad hurima,
barang siapa yang terhalang yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap buruknya, karena selama di bulan Ramadan dia tidak meninggalkan yaitu apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa akan tapi selalu senantiasa matanya sering bermaksiat. Dia berpuasa akan tetapi lisannya selalu senantiasa menfitnah orang, menjunjung orang lain, riba dan sebagainya. Dia berpuasa akan tetapi telinganya ini sering mendengarkan yaitu perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia gunakan yaitu untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka yaitu menggunakan memfungsikan telinganya untuk berbuat dalam keburukan. Na'udzubillah. Meskipun dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum, akan tetapi Allah katakan rintaso'im hazihi min siyamil ujung wal atas. Kebanyakan orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Laisa siyamu minal akli wasyarab. Bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, kata Rasulullah. Inna siyamu minal lagwi warrafas. Akan tetapi puasa tersebut merupakan menjaga yaitu lisan kita daripada ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itulah Jabir bin Abdullah katakan, apabila kalian berpuasa maka hendaknya mata kalian berpuasa. Apabila kalian berpuasa maka hendaknya telinga kalian berpuasa. Apabila kalian berpuasa maka hendaknya lisan kalian berpuasa. Yaitu berpuasa berhenti dari segala macam bentuk yang diharamkan Allah atau suatu segala macam maksiat atau hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan yaitu fungsi tubuh kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu nasihat-nasihat yang baik dan sebagainya. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan yaitu ucapan atau nasihat-nasihat dari majelis taklim, daripada nasihat para asatidz, para habaib dan para kiai. Dan kita gunakan mata kita juga yaitu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk membantu orang lain. Tangan kita gunakan juga untuk membantu orang-orang yang lemah. Dan Jabir bin Abdullah katakan, jangan samakan hari-hari kalian berpuasa dengan hari-hari kalian tidak berpuasa. Dan juga berlakulah baik dengan tetangga kalian. Janganlah kalian berputus yaitu silaturahim dengan tetangga kalian. Janganlah engkau kehilangan wahai saudaraku ketika tetangga kalian dalam keadaan kelaparan. Sesungguhnya tidak beriman, kata Rasulullah, seseorang yang apabila dia perutnya kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, yang mana apabila pada bulan madrasah ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sukses, maka pada akhir Ramadan nantinya insyaallah Allah memberikan kemuliaan kepada kita, yaitu ibadah yang lebih baik daripada ibadahnya orang selama 80 tahun. Maka orang-orang yang terhalang daripada kebaikan ini, manhurina khairaha fatarhurna, yang terhalang dari kebaikan ini maka ia tidak akan mendapatkan yaitu kebaikan pada malam hari itu. Maka oleh sebab itulah marilah kita bersama-sama yaitu memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak diri kita yaitu beribadah kepada Allah, bangun di malam hari untuk melaksanakan salat tahajud dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikatnya yaitu untuk kita dan memberikan apa yang ingin kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beribadah pada malam hari itu, niscaya Allah akan mengabulkan yaitu segala permintaannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dapat menyentuh hati kita dan merefleksikan keimanan kita yang amat dalam, sehingga terpancar di dalam hati kita bahwasanya Allah lah yang maha menghidupkan, Allah lah yang maha mematikan, Allah lah yang maha pemberi rezeki, hanya Allah lah yang maha segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu